Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Adil. Saya Dea. Kami akan menjelaskan soal CLCP SS016 Delisias Roti. Sebelum mengerjakan soal, ada triknya. Pertama, buat kerangka laporan dan tabel bantu selama 30 menit. Yang kedua, kerjakan sheet grafik selama 20 menit. Ketiga, copy paste kerangka 1, lalu isi sheet yang persennya dengan rumus. Terakhir, kerjakan sort and filter. Pertama, kita isi dulu golongan pembeli. Yaitu diambil dari dua karakter pertama ya, yang ini nih. MA, UM, PE. Di soal itu ini disuruh pakai fungsi logika, berarti pakai if. Nanti kita pakai if, terus pakai lab karena diambil dari dua karakter pertama. Klik selnya, ambil 2, tutup kurung, titik koma, sama dengan, Terus di soal dikasih tahu jika MA, maka dia adalah mahasiswa. Kutip, koma. Nah, kita ulangi lagi dari if. Sampai sini saja. Ctrl C, terus Ctrl V. Jika UM, maka dia untuk umum. Lalu yang terakhir, jika bukan keduanya, maka dia adalah pelajar. Oke. Oh ya, ini kurang tutup kurungnya 1. Dia saja. Sesuai. MA untuk mahasiswa. Tinggal drag ke bawah. Sekarang mengisi nama tukang voucher. Dari soal diketahui ini tuh dari tanggal beli dikurangi dengan voucher beli. Di enter. Oke. Kita drag ke bawah. Terus ini formatnya itu adalah hari. Tinggal di Ctrl 1. Masuk ke number terus custom. Yang ini pilih yang 0. Lalu pilih hari. Ketik hari. Nah, muncul di oke. Sekarang sudah muncul 4 hari, 3 hari, dan sebagainya. Untuk rasa dari soal diketahui dari kode voucher ya, yang kelima. Ini berarti 1, 2, 3, 4, 5. Kita pakai rumus MID, lalu menggunakan fungsi pembacaan tabel, atau dilihat dulu. Ini itu VLOOKUP ya, ke bawah dibacanya. Oke, sama dengan VLOOKUP. Lookup value-nya kita ambil dari MID yang ini. Start number itu mulai dari karakter yang kelima, terus diambil satu karakter, tutup kurung, koma. Table array-nya itu kita ambil dari table value yang ini ya. Oke, jangan lupa di F4, titik koma. Kita ambil kolom kedua ya, yang ini. Ini pertama, ini kedua. Berarti kita ketik 2, terus fasenya itu adalah 0. Oke, di enter saja. Oh, bentar. Oh, kita di sini harus pakai value ya. Soalnya ini huruf dengan angka itu menyatu, jadi kita harus pakai value. Value agar dia mutlak menjadi angka. Terus jangan lupa langsung kasih tutup kurung di sini dan enter. Nah, dia jadi keju. Kita tinggal drag aja ke bawah. Dah sesuai. Untuk jenis roti kita ambil dari kode voucher, yaitu karakter yang ketiga ya. Berarti kita pakai MID. Terus dia juga dikombinasi dengan if ya. Jika T, maka dia tawar. Jika G, maka dia gandum. Jika B, maka dia bakar. Oke, langsung saja sama dengan if. MID yang ini kita ambil karakter mulai dari karakter ketiga sebanyak 1 karakter, kurung tutup, lalu tinggal di koma. Jika sama dengan jika true, jika dia T, maka dia tawar. Lalu
kita paste aja yang ini. Ctrl C, Shopee, bisa dia D, maka koma dia bakat. Selanjutnya, jika bukan keduanya, maka dia adalah gak apa-apa. Jika bukan keduanya, maka dia adalah gandum. Enter. Oke, dia tawar ya, sesuai. Untuk yang tadi ini ada keterbalikan ya. Harusnya gandum dulu, ini bakat dulu, tapi tidak akan mempengaruhi hasil karena akan sama aja. Jika ke bawah, hasilnya ini. Harga roti. Ini untuk harga roti kita harus hati-hati, soalnya dilihat dari tabel bantu, ini seperti satu tabel, padahal ini tuh ada 3 tabel ya, ada tabel tawar, tabel gandum, dan tabel bakar. Makanya kita harus memisahkan gitu, dengan cara menamai masing-masing. Ini udah aku pisahin ya sebelumnya, yang ini dinamain tawar 2, gandum ini typo. Ini harusnya gandum 2, yang ketiga juga bakar 2. Oke, sekarang kita masuk ke kerangka laporan. Ini tuh di lookup value-nya keju ya, didasarkan pada keju. Jadi kita masuk ke VLOOKUP, karena tadi bentuknya pembacaan tabelnya VLOOKUP. Setelah itu kita lookup value yang ini, yang keju. Nanti harga keju berapa, susu berapa. Oke, titik koma. Nah ini baru di sini kita pakai if. Jika I yang ini maaf ini tertutup, jika I12 sama dengan tawar, maka kita isi dengan tabel tawar. Nah ini kita klik yang ini, terus kita titik koma lagi, yang ini tinggal di paste. Dari ini kita paste, Ctrl C, sini Ctrl V. Jika dia gandum, maka kita kasih tabel gandum yang ini. Oke. Jika bukan keduanya, maka kita kasih tabel bakar ya, yang ini. Setelah itu kita tutup kurung. Nah, tadi itu bisa dilihat ya, yang tadi itu karena kita akan ngisi harga roti itu terdapat pada kolom yang kedua, maka titik koma 2 di koma 0. Enter. Nah, harga roti tawar rasa keju itu 25, bener gak? Lihat dulu, tawar keju 25, benar. Ke bawahnya tinggal di drag aja. Oke, untuk diskon, jika lama tukar vouchernya itu kurang dari 10 hari, maka dia akan mendapatkan diskon. Dari mana kita tahu besaran diskonnya? Dari tabel bantu yang berdasarkan pada rasa ya. Jika rasa keju maka 10%, coklat 8%, dan seterusnya. Oke, langsung aja. Sama dengan jika yang ini itu kurang dari 10, maka dia akan mendapatkan diskon. Kita lihat tadi itu VLOOKUP ya. VLOOKUP dari rasa keju, tabel lainnya kita masuk ke tabel bantu. Yang ini ya, kita harus blok dari keju, coklat, strawberry susu, bukan dari sini, soalnya kita tadi lookup value-nya itu dari keju ya, dari rasa. Oke, jangan lupa F4. Titik koma, ini tuh ada di kolom kedua, koma false. Oke, di 2 kali tutup kurung di enter. Oke, ini tuh persen, sorry. Nah, dia dapat 10%. Oke, tapi yang diminta itu adalah besaran harga. Maka kita kalikan dengan
harga roti. Di enter. Oke, ini kita kerupiahkan. Di drag ke bawah. Jadi, ini itu yang nggak dapat itu karena 13 hari. Dia nggak dapat ya, benar. Terus 18 hari nggak dapat, 14 hari juga nggak dapat. Dan yang terakhir 29 hari, apalagi 29 hari nggak dapat. Total bayar itu didapat dari banyaknya yang terjual. Yang ini nih yang 20, makanya kita nanti pakai rumus right dikalikan dengan harga roti lalu dikurangi diskon. Sama dengan right. Yang ini kita ambil dua karakter akhir. Lalu dikalikan dengan harga roti dikurangi dengan diskon. Kita enter. Nah, ini dia. 497.500. Kita tinggal drag aja ke bawah. Udah jadi. Selanjutnya rekapitulasi rasa roti. Yang ini ya. Oke, rekapitulasi. Untuk jumlah terjual kita pakai rumus sum produk ya. Sum produk. Di tab kita range. Oke, ininya 2 kali. Permukaannya 2 kali. Kita range yang ada. Nah, ini yang ada ini kejunya. Di F4. Lalu sama dengan keju. Kita tutup kurung, dikalikan dengan jumlah rotinya itu yang ini ya, yang right, yang 2 karakter terakhir. Makanya kita pakai rumus right. Selnya diklik, di range-nya diklik, di blok, sorry. Lalu di F4 jangan lupa, di koma diambil yang kedua, 2 karakter terakhir, tutup kurung, dikalikan dengan 1, tutup kurung, enter. Nah, jumlah terjualnya ada 44, kita drag ke bawah. Lalu selanjutnya untuk jumlah total bayar, kita pakai sum if ya. Sum dengan kriteria if, satu syarat dengan satu kriteria, yaitu rasa roti. Makanya kita pakai sum if. Sum if. Tab, range-nya yang ada kata kejunya, rasanya, F4, di koma, klik yang kejunya, di koma. Yang akan kita jumlahkan itu adalah total bayar, makanya sum range-nya itu yang ini. Oke, di F4 jangan lupa agar tidak bergeser, ditutup kurung, enter. Oke, jumlah total bayarnya itu segini, kita drag ke bawah, lalu kita rupiahkan. Sekarang jumlah total bayar. Jumlah itu adalah sum. Kita drag, enter. Lalu total bayar tertinggi itu max. Di drag juga, enter. Yang total bayar terendah itu adalah min. Di drag, enter. Untuk rata-rata kita menggunakan average ya. Average, ini dia. Di drag, lalu di enter. Oke, setelah yang ini selesai, kita akan save dulu ya, takut hilang. Oke, setelah ini kita akan mengerjakan grafik. Untuk grafik ini diketik secara manual ya. Nanti kita tinggal tambahkan di insert tabel grafik diagram. Setelah kerangka laporan dibuat, kita lanjut ke membuat grafik. Pertama-tama kita blok tabel rasa dan tabel total ini. Terus kita ke insert, terus diagram laporan dibuat. Kita lanjut ke membuat grafik. Pertama-tama
kita blok tabel rasa dan tabel total ini. Terus kita ke insert, kita bikin bagian yang 3D Pie ini. Dan terus sudah muncul, tambahkan cat elemen ke data label, more data label, nyalakan persentasenya dan matikan value-nya. Terus simpan di luar bagan. Dan tinggal kita ganti judul. Ke grafik total stok roti. Selesai. Dalam membuat diagram yang ini, kita perlu untuk mengeluarkan yang 30%. Oke. Selanjutnya adalah diagram yang kedua. Kita blok dulu, masuk ke insert, ke yang ini ya. Oke. Agar sesuai dengan soal, kita perlu untuk switch. Setelah itu, di select data. Yang ininya kita ubah menjadi keju coklat. Lalu yang serisnya juga diubah menjadi bakar, bantal, gandum, dan tawar. Select data. Yang ini diedit menjadi keju coklat, strawberry, dan susu. Oke. Yang ini yang serisnya kita edit menjadi bakar. Kedua juga jadi bantal. 3 gandum. Terakhir tawar. Oke. Klik OK. Setelah ini kita perlu untuk mengubah layoutnya ya. Kita perlu yang ini. Karena di soal tidak ada akses detail, kita push. Ini juga yang ini push. Lalu ini range-nya kita ubah menjadi 100 ya, bukan 50. Masuk ke format axis. Nah, ini kita ubah menjadi 100. Untuk minimum benar 0, maksimum 100. Oke. Oke, agar sesuai dengan soal, bagian legend ini harus berada di sebelah kiri, lalu untuk diagramnya harus berada di sebelah kanan. Oke, ini tinggal diklik kanan aja yang bagian legend. Coba tengah di left, lalu ya selesai. Kita pindahin ke bagian bawah. Oke. Ini untuk bagian grafik. Sekarang kita masuk ke sort and filter, kita masuk ke laporan. Lalu di klik kanan, terus move or copy, move to end, filter copy, oke. Kita ganti dulu namanya agar tidak tertukar dengan yang lain. Sort and filter. Oke. Yang pertama kita mengerjakan sort dulu, blok dari nomor sampai akhir ini. Masuk ke data, kita pilih sort. Yang diminta pada soal itu adalah jenis roti secara ascending. Oke, maaf. Ini dicentak dulu agar masuk. Jenis roti secara ascending A to Z, level, dan juga total bayar secara descending. Artinya large to small atau Z to A. Oke. Setelah itu kita blok lagi dari nomor sampai ke akhir ini untuk membuat filter. Kita Ctrl C, disimpan di sini, Ctrl V. Oke. Pada soal yang diminta untuk difilter itu untuk jenis roti hanya roti tawar. Kita klik di, kita blok lagi, masuk ke filter. Yang diminta itu jenis roti hanya tawar saja ya. Kita klik yang ini, tawar saja. Oke. Yang kedua, oke ini terlalu kecil. Kita perbesar dulu. Oke. Yang kedua,
Perbesar dulu ya. Ini sebesar. Oke. Yang kedua, setelah jenis roti adalah lama tukar voucher kurang dari 10 hari. Yang ini maaf, kurang dari 10 hari berarti 18 hari gak masuk. Oke. Nah, ini telah selesai sort and filternya. Setelah ini kita harus menyesuaikan urutan sesuai dengan yang di buku. Yang pertama itu kerangka laporan, sudah betul. Yang kedua tabel bantu. Yang ketiga laporan. Yang keempat itu adalah sort and filter. Kita tinggal drag saja ke sini. Yang terakhir adalah grafik. Setelah itu kita diminta untuk menjadikan bentuk PDF ya. Tetapi sebelum itu kita harus mengubah layoutnya terlebih dahulu agar sesuai. Kita masuk ke page layout, kerangka laporan, page layout. Masuk ke size yaitu adalah A4. Lalu orientationnya landscape. Jangan lupa juga untuk mengatur ini menjadi satu page agar semuanya itu muat dalam satu halaman. Lalu headnya juga satu page. Kita lakukan di semua sheet ya. Kalau yang ini tuh dimintanya itu adalah potret, sudah benar. A4. Oke, ininya sama, satu page. Oke, untuk laporan. Orientation, landscape. Size-nya 4. One page. Sort and filter. Orientation, landscape. Size-nya 4. Ininya satu one page, ini juga one page. Yang terakhir adalah grafik. Ke orientation, ke potret ya. Lalu size-nya A4. Oke, ini untuk webnya udah satu page ya. Setelah ini jangan lupa untuk mengatur header dan footernya. Caranya itu adalah kita masuk ke review, ke view map, kita masuk ke page layout. Dari sini kita bisa melihat mana bagian footer dan header. Biasanya akan diminta untuk menuliskan sesuatu, entah itu nomor ujian atau nama sort and filter di bagian sini, di bagian footer, nomor ujian di bagian header, itu tergantung kepada soal. Pada soal ini kita diminta untuk menambahkan teks ya, di header itu adalah nomor ujian. Kebetulan saya nomor ujiannya itu adalah 00115. Maaf, ini titik 2. Juga untuk selesai. Ininya itu adalah footer. Nah, ini dia. Footernya di sini itu adalah grafik. Kita buat header dan footer di sheet yang lain juga. Setelah semua dikasih header dan footer, maaf tadi itu ada kesalahan untuk tabel bantu, ternyata dia adalah landscape. Ini kita masuk ke page layout, kita orientation, dia potret. Dia landscape. Oke. Setelah sudah semuanya, kita perlu untuk menyusun sesuai urutan di buku, lalu menjadikan PDF. Caranya itu ada di klik yang kerangka laporan, terus sambil ditekan CTRL atau Ctrl, diklik tabel bantu, laporan, filter, and grafik. Lalu kita masuk ke file. Oke. Untuk melihat tampilan ini itu kita perlu untuk Ctrl T. Nah, ini sudah sesuai dengan yang diminta buku ya. Kerangka laporan. Ini tabel bantu.
Ini untuk pengerjaan rumusnya dengan ada footer dan header. Lalu ada short filter dan yang terakhir ada grafik ya. Nah, ini dia grafik. Semuanya sudah sesuai dengan yang ada di buku. Setelah itu kita save as sebagai PDF ya. Kita save saja di sini. Namanya karena ini tugas itu kita kasih nama tugas itu, tapi sebenarnya itu namanya adalah SS016 SS016 Roti. Oke, kita jadikan dia sebagai PDF. Siap ya.